apa kabar? Gimana nih weekend kalian? Pasti seru dong. Nah, top 3 kali ini Ailsa akan membawakan 3 berita terhangat minggu ini. Kira-kira apa aja ya beritanya? Langsung saja, ini dia berita yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar menerbitkan peringatan dini banjir rob di sepanjang pesisir pantai di Sulawesi Selatan. Koordinator Observasi dan Informasi Teorologi Maritim Pautere Makassar, Mujahidin mengatakan peringatan dini banjir rob mulai hari ini 23-25 Desember. Mujahidin menyebut banjir rob berpotensi terjadi karena adanya aktivitas pasang air laut maksimum disertai kondisi gelombang tinggi yang dipicu oleh adanya pusat tekanan rendah di utara Australia. Selanjutnya, sejumlah wilayah pesisir berpotensi banjir rob yakni di pesisir pantai Kabupaten Pinrang, Maros, Pangkajene Kepulauan, Baru, Takalar, Kota Makassar, dan Kota Parepare. Buat teman-teman di sekitar wilayah tersebut, tolong hati-hati ya dan harus tetap waspada. Berita selanjutnya tentang HIV/AIDS. Emang Makassar rawan HIV/AIDS ya? Penasaran? Ini dia beritanya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi atau KPAP berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Sulsel menyebutkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Hingga November 2022, data penemuan kasus secara kumulatif mencapai 16.428 kasus HIV dan 5.940 kasus AIDS. Sekretaris KPAP Sulsel Muharram Sahud dalam siaran resminya mengungkapkan kasus tahun 2021 data kasus HIV mencapai 1.490 dan AIDS sebanyak 391. Sementara hingga November 2022, kasus HIV itu mencapai 1.562 kasus dengan 275 kasus AIDS. Jika melihat pergerakan kasusnya, artinya terjadi peningkatan 72 kasus HIV antara 2021 hingga 2022. Namun, di lain sisi terjadi penurunan angka pengidap HIV menjadi AIDS yaitu turun 116 kasus. Berdasarkan faktor risiko penularan, kasus HIV dan AIDS masih didominasi oleh faktor lelaki seks lelaki atau LSL, yakni sebanyak 30%, pasien TB 12%, pasangan istri 9,5%, waria 4%, ibu hamil 3,2%, dan wanita penjajah seks 3%. Wah, lumayan banyak juga ya. Ini nih pentingnya edukasi seksual, biar kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Nah, kita masuk ke berita yang terakhir nih. Penasaran dengan beritanya? Ini dia beritanya. Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT membeberkan adanya kesalahan terhadap pelaksanaan keuangan di tubuh pemerintah Kota Makassar. Terkhusus pada kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Satpol PP dan para camat. Ketua PUKAT Bastian Lubis menyebutkan dugaan korupsi yang disematkan ke pimpinan Satpol PP salah sasaran. Seharusnya dugaan korupsi itu diberikan kepada camat selaku pengguna anggaran atau PA. Secara regulasi, menurut Bastian, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas dana yang dikeluarkan adalah yang bertanda tangan. Bastian pun mempertanyakan perihal pemeriksaan yang dilakukan kepada Satpol PP terlebih dahulu, karena menurutnya pihak kecamatanlah yang harus bertanggung jawab. Rektor UPA ini pun menilai seharusnya pengadaan anggaran di kecamatan itu bukan berbentuk SK honorarium, melainkan bentuk kegiatan seperti kegiatan sosial, gotong royong, dan sebagainya. Saran pengembalian uang dari kecamatan pun dinilai tidak berpengaruh terhadap hukum tindak korupsi. Apalagi nilai yang tersisa masih besar, yakni hingga 12 miliar. Aduh, saling lempar tanggung jawab nih. Gimana nih menurut teman-teman? Komen di bawah ya.
Nah, itu dia 3 berita top 3 kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini biar kalian tidak ketinggalan berita terkini seputar Makassar. Saya Elsa Sofia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.